menuntut pencabutan atau pembatalan Omnibus Law Cipta Kerja. Kenapa mereka mati-matian untuk mempertahankan Omnibus Law Cipta Kerja? Apakah malam ini pemerintah sudah tidur dengan nyenyak? Apakah dari kemarin kegaduhan itu tidak ada respon, tidak ada tanggapan? Kemarin saya ingat pemerintah justru merespon dan juga kroni-kroninya tentang ucapan Rocky Gerung, tapi bukan substansinya tentang penolakan Omnibus Law Cipta Kerja ini. Kenapa mereka tidak membahas itu? Justru hal-hal lain yang di luar konteks itulah yang dibahas. Apakah kita sudah tidak ada saluran lagi untuk menyampaikan kepada pemerintah? Tadi saya mendengar kabar dari beberapa wartawan, katanya Pak Kapolda mau ke sini, Kapolda Metro. Bagus kalau ke sini. Biar mereka juga tahu, biar mereka juga merespon apa yang menjadi aspirasi dari kita semua. Kita adalah orang-orang yang sudah dewasa, tidak perlu ditakut-takuti oleh pihak aparat kepolisian, tidak perlu dibubarkan. Karena tadi kita sudah berkali-kali menyampaikan aspirasi kita. Tapi telinga siapa yang tuli? Telinga siapa, kawan-kawan? Pemerintah dan DPR. Di sini ada DNR Aliansi Aksi Serikat Buruh yang juga melakukan gugatan judicial review, uji formil. Kawan-kawan juga menghadirkan para saksi ahli, saksi fakta. Kawan-kawan serikat buruh yang lain juga menghadirkan para ahli, dari akademisi, dari profesor, dari doktor, yang menyatakan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja itu melanggar konstitusi, melanggar Undang-Undang 1945. Hari ini kita akan duduki azan sabar terutama jalan tol. Setuju kawan-kawan? Untuk ini saya minta rambut Omnibus Law hari ini juga. Kalau tidak, kita akan bawa seluruh buruh dan rakyat yang ada di Indonesia untuk kumpul di sini. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa. Kawan-kawan, kita jangan menyerah. Kalau keputusan hari ini belum ada, kita tetap di sini. Kita jangan pulang. Bila perlu, kita duduki istana negara. Itu adalah rumah kita, kawan-kawan. Sepakat. Setuju, kawan-kawan? Sepakat. Sepakat, kawan-kawan. Sepakat. Siap, kawan-kawan. AIKP harus siap menduduki istana negara. Kita udah banyak dampak PHK dari KHT. Kawan-kawan semua, untuk ini kita jangan pulang. Kita duduki istana negara. Setuju, kawan-kawan? Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Demikian, kawan-kawan, pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup. Lama kita berjuang, kawan. Tes. Apakah kita akan Tegaskan, kuat karena bersatu karena kuat. Seperti pepatah ataupun tagline yang selalu kami degungkan di tanah Maluku. Potong di kuku, rasa di daging. Kalau hari ini
kawan-kawan buruh menjerit, kawan-kawan buruh menangis, kawan-kawan buruh berteriak, maka bisa dirasakan oleh mahasiswa sebagai kaum intelektual. Mahasiswa tidak boleh terjebak dengan ego-ego sektoral maupun kepentingan-kepentingan kampus, karena mahasiswa sejatinya adalah calon-calon buruh. Semangat! Hari ini kita hanya dijadikan sebagai baut-baut daripada mesin-mesin produksi, kawan-kawan. Kita belum menjadi tuan di negeri sendiri. Pemerintahan selama ini dari rejim ke rejim hanya menjadi alat untuk melegakan kekuasaan modal. Kapitalisme begitu mendarah daging, kawan-kawan. Dulu kita mampu mengusir penjajah, tetapi hari ini kenapa kita tidak mampu melawan rejim ini, kawan-kawan? Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Insinyur Soekarno, the founding father kita, perjuanganku lebih mudah karena aku melawan penjajah. Perjuanganmu nanti akan lebih sulit karena engkau akan melawan bangsamu sendiri. Hari ini kita pernah bermimpi 78 tahun dan menuju Indonesia emas. Kita akan menjadi bangsa yang besar. Omong kosong. Negeri ini sudah dikapling. Ikan milik siapa kita sudah tahu. Bahkan yang menjadi kerasan kami orang Maluku, wilayah perairan kelautan Maluku dan Papua sebagian telah diserahkan kepada investor China. Ini miris dan menyakitkan. Untuk apa kami bergabung dengan republik ini? Kalau kami tidak bisa menikmati kegagalan kami. Bagaimana masifnya kekuatan modal begitu masif di sana dan hanya memikirkan kami sebagai masyarakat adat. Kami tidak punya pilihan karena kami dibenturkan dengan aparat dan juga internal. Kami sendiri melanggar atau bermain dengan undang-undang dasar, melanggar asas, ya. Kebukaan artinya dia tidak melibatkan kita seperti ILO tadi itu, ya kan, sebagai mitra sosial bahasanya, betul? Lah, 3 keputusan itu adalah melibatkan buruh, perayaan buruh, kemudian yang kedua sistem omnibus law tidak ada di dalam sistem undang-undang kita, yang ketiga setelah disahkan dirubah-rubah. Lah, pemerintah hanya merevisi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Merevisi itu bukan perbaikan, hanya mengatakan sistem omnibus law di Indonesia boleh digunakan, hanya itu. Tapi kita dilibatkan enggak? Tidak, artinya mereka tidak menghormati putusan ini. Gitu loh. Nih, kita terusin bacanya. Coba tolong kasihin lagi, biar jelas urusannya mereka. Ya, nih, meninjau ulang Undang-Undang Cipta Kerja dengan berkonsultasi kepada mitra sosial, oke? Dan mengadopsi amandemen yang dibutuhkan agar undang-undang tersebut memenuhi konvensi tanpa ada penundaan lebih lanjut. Coba lihat nih. Jadi mereka meminta Indonesia, ya, menurut ILO, pemerintah Indonesia sudah melanggar konvensi tahun 98. Konvensi tahun 1998 tahun 1949 itu mengatakan bahwa kalau ada kebijakan tenaga kerjaan dirundingkan, diajak serikat, itu namanya hak berunding. Karena tidak dilakukan, maka diminta agar agar undang-undang tersebut mematuhi konvensi ILO, ya kan? Dengan mengadopsi amandemen. Amandemen itu Pak Presiden bisa membuat namanya Perpu, betul?
Perpu untuk mengganti, mencabut undang-undang yang melanggar Undang-Undang Dasar dan Konvensi ILO yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Begitu ceritanya. Perpunya sudah kita siapkan. Coba sini, Din, yang perpu. Kita sudah siapkan draftnya, kita kasih kepada Presiden. Pak, nih tolong tanda tangan. Begitu. Kita ini orang-orang intelek, betul nggak? Walaupun buruh gaji kita pas-pasan, tapi otak kita, otak Habibie, betul? Kalau mereka otak udang, nggak pakai otak, kadang-kadang pakai dengkul, pakai kekuatan. Ya, bisa jelas disuruh untuk mengadopsi amandemen, ya kan? Artinya suruh buat perpu, ya kan? Sesuai dengan tersebut. Dengan mengikuti konvensi ILO tanpa ada penundaan lebih lanjut. Apa artinya? Segera, jangan ditunda-tunda. Tanpa ada penundaan lebih lanjut. Berarti ya hari ini keluarkan perpu itu, betul nggak? Ini ILO, konvensi, rekomendasi. Tahu nggak? Saya baca juga. Ya, saya baca tentang rekomendasi dari pemerintahan Amerika Serikat. Jadi di ILO itu bersidang, di ILO itu dari seluruh dunia, ya kan? Ada 153 lah anggota ILO itu. Ya, salah satunya adalah Amerika. Amerika itu embahnya kapitalis, betul nggak? Embahnya pengusaha. Embahnya pengusaha aja mengatakan Indonesia telah melanggar konvensi ILO. Apa? Artinya hak berunding itu tidak dijalankan, betul? Kenapa? Misalkan ada outsourcing kontrak, bisa nggak kalau kontrak itu berunding dengan perusahaan? Bisa. Tidak bisa, mereka kalah dengan pengusaha. Itu Amerika ngomong. Baca tuh di websitenya ILO. Saya barusan dikasih oleh mereka. Ya, baca. Jadi kita kesini ini bukan main-main. Tapi apa yang terjadi? Sama sekali tidak ada dari mereka. Datang kek, telepon kek, Pak Juhur, bisa nggak kita coba kita? Nggak ada dari mereka, Pak. Kita dibiarin aja, biar aja lah, capek-capek sendiri, betul nggak? Kalau sekarang kita diusir, ya, kalaupun kita diusir sekarang, kita akan buat gerakan yang lebih besar dari ini. Seluruh karyawan, seluruh buruh keluar dari pabrik, tidak ada toleransi, betul? Power. Ini kita masih 10%. Ya, apa-apalah walaupun nanti diusir, kita bertahan sekuat-kuatnya. Tapi catat oleh mereka. Oke? Siap semua? Siap mengeluarkan seluruh pabriknya? Siap? Tidak ada yang tinggal. Pabrik itu harus kosong. Harus datang semua ke sini. Siap? Baru mereka akan ngeri, Pak. Saya lihat di berbagai media hari ini. Alhamdulillah, Pak. Demo kita besar sekali, Pak. Sampai penuh jalanan di Cawang itu. Tepuk tangan buat kita semua. Hari ini kebangkitan buruh. Hari ini kebangkitan kita semua. Persatuan kita ada di sini sekarang. Kalau teman kita siapapun mau bergabung, silahkan. Aliansi ini aliansi yang tidak mewarna apa saja, silahkan. Kanan kiri oke, betul nggak? Merah, kuning, jingga, pelangi, apapun silahkan gabung di sini. Kita tujuannya satu, mencabut